Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah serta rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara yang sangat kita nantikan, yaitu orientasi dan pendidikan keorganisasian PIRA dengan tema meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan Kota Malang. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Doni, kemudian Bapak Prana Jaya, kemudian Ketua PIRA Ibu Wiwi Indrastuti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Kita mulai dengan doa. Selesai. Adapun susunan acara yang kita akan laksanakan hari ini adalah pembukaan, sudah diawali dengan doa, kemudian lagu Indonesia Raya, lagu Mas Gerindra, sambutan Ketua PIRA Ibu Wiwi Indrastuti, kemudian sambutan Ketua DPC Bapak Moreno Suprapto, sambutan dari perwakilan Dewan Partai Gerindra Kota Malang, kemudian Isoma, pemaparan topik orientasi dan pendidikan organisasi oleh Bapak Doni Kurniawan Priyo Sigit, kemudian pemotongan tumpeng oleh Ibu Wiwi, lagu himne Gerindra, kemudian doa penutup dan drama taman. Demikian urutan rundown acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kita mulai saja. Point of order. Ibu MC, saya mengusulkan pada forum ini seremonial pembukaan ketika Pak Moreno Suprapto selaku Ketua DPC hadir. Setuju? Setuju. Nah, kami mengusulkan pada forum ini acara susunan seremoni yang disampaikan oleh Ibu Heni selaku kakak, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lanjutkan dari pemaparan orientasi dan pendidikan organisasi PIRA oleh Bapak Doni Kurniawan. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami selaku pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kota Malang meneriakan yel-yel semangat Partai Gerindra. Ketika kami meneriakan Gerindra, kami mohon kepada seluruh peserta PIRA berteriak lantang menyatakan menang. Kami akan berteriak yel-yel tersebut sebanyak 3 kali. Setuju? Setuju. Baik. Terima kasih. Kita mulai. Gerindra! Menang! Gerindra! Menang! Gerindra! Menang! Terima kasih. Tepuk tangan buat PIRA. Ini adalah dasar-dasar kami dalam memperkenalkan partai, di mana pengurus PIRA hari ini adalah pengurus yang terbentuk selama Partai Gerindra Kota Malang berdiri. Beri tepuk tangan untuk kita. Jadi dilantik dengan melampirkan SK dari Dewan Pimpinan Daerah, yang dimana itu PD, pengurus daerah PIRA Jawa Timur, telah meresmikan kepengurusan PIRA Kota Malang periode 2020-2025, di mana pengurus telah disusun dan disepakati pada pelantikan di Hotel Montana. Itu sebabnya bagi pengurus PIRA yang saat ini bergabung untuk membangun keperempuanan, program-program keperempuanan, memperjuangkan hak-hak keperempuanan. Di sini kita akan mengajak dalam satu rangkaian tujuan bersama Partai Gerindra.
Tetapi Pira di sini tujuannya adalah mengembangkan potensi-potensi perempuan. Setuju? Setuju. Baik. Kami mohon izin. Yang pertama, kami tadi dalam perjalanan ingat bahwa orientasi ini kita mengarahkan dulu. Orientasi itu adalah tujuan. Pira ini mau ke Surabaya atau mau ke Jakarta, mau lewat jalan tol atau mau lewat tidak jalan tol. Nah, tujuan itu adalah visi. Nah, itu tujuan jangka panjang. Bagaimana dengan misi? Misi itu adalah tahapan. Berarti kalau dari Malang ke Surabaya, buka gitu masuk tol, kita menuju Gresik terus sampai Jakarta. Itulah tahapan-tahapan misi yang akan mencapai tujuan jangka panjang kita. Nah, di dalam misi itu ada turunan program. Program itu adalah ruangan besar di mana isinya nanti beberapa kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan itulah yang akan menyempurnakan rencana program. Itulah yang kita bentuk adalah namanya orientasi. Jadi kita harus punya tujuan dahulu, kita punya rencana kegiatan dahulu, kita bergerak bersama mencapai misi mulia kita. Setuju? Nah, itulah yang kita harapkan. Dalam perjalanan kami mohon kepada admin Pak Beni untuk membuat satu lembaran. Karena Anda semua Pira di sini harus terbentuk menjadi seorang pemimpin. Karena nanti Anda semua terdidik di partai harus bisa menjadi keterwakilan rakyatnya, lingkungannya, partainya. Kami berharap ada dari Pira yang lahir menjadi tokoh-tokoh Kota Malang, tokoh-tokoh profesi ataupun nasional yang akan minimal kita akan berbicara tentang keberlangsungan pemerintahan. Oleh karena itu kami meminta kepada Mas Beni untuk mengusung 3 lembar format yang terdiri dari kesejahteraan anggota, eksternal organisasi, dan organisasi keanggotaan. Di sini adalah 3 rangkaian program yang bisa dibahas dalam membentuk 3 komisi. Dalam forum ini nantinya kita sepakat kita membentuk 3 komisi. Nanti setiap komisi setelah terbentuk mohon ditunjuk pimpinan komisinya. Komisi A kita sepakati membahas tentang organisasi dan keanggotaan. Setuju? Dok dulu. Komisi B berbicara tentang kesejahteraan anggota. Setuju? Dok yang kedua. Kalau gitu yang C adalah eksternal organisasi. Setuju? Baik. Nanti itu akan kita susun dan kita bentuk dalam bentuk rapat komisi sambil menunggu Pak Murni. Jadi kita akan bermusyawarah. Setuju? Setuju. Baik, selanjutnya kami akan mengusulkan bahwa ada program nasional namanya PKK. Pira ini kan kepikirannya dulu kalau nggak arisan kumpul makan bareng, betul? Rujaan. Ya. Keperempuanan di Pira, khususnya saya di Partai Gerindra, merupakan manifestasi dari program-program pemberdayaan perempuan yang sudah dicanangkan negara. Jadi PKK itu bukan sudah pemerintah lagi, sudah negara. Kenapa? Di dalam berdirinya negara di proses pembangunan itu, PKK sudah menggerakkan keperempuanan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, dalam pembahasan program nanti kami mengusulkan memasukkan Ibu Ketua Pira. Kami mengusulkan kepada Ibu Ketua Pira untuk memasukkan unsur-unsur PKK itu sendiri yang diterjemahkan di dalam rencana program dan kegiatan Pira. Baik. Sebelum kita akan membentuk komisi, saya mengusulkan yang pertama, anggota Pira, khususnya pengurus dulu. Nanti pengurus ini kan harus membina anggota. Di dalam kepengurusan, kami harap ada penghayatan tentang Pancasila. Karena penghayatan Pancasila adalah pandang hidup berbangsa dan bernegara. Kalau kita masih sindir-sindiran, masih jelek-jelekan, merusak persatuan, tidak bermusyawarah, tidak berkehidupan sosial, bahkan tidak berdemokrasi, bahkan tidak adil. Nah, begitu itu, bagaimana kita bisa jadi seorang pemimpin? Karena kita nanti punya tanggung jawab membina anggota. Oleh karena itu, seluruh pengurus Pira, khususnya PC Kota Malang, penghayatan Pancasila masuk dalam program pendidikan Pira. Setuju? Itu nanti kami persilakan kepada komisi-komisi. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan di Kesra atau di internal organisasi OKK. Jadi OKK itu tidak hanya merekrut kader, tetapi harus bisa membentuk kader. Kemudian yang kedua, ada program kegotong royongan. Oh, ada orang Pira sakit, ayo kita gotong royong, kita jenguk. Oh, ada yang mantenan anaknya, ayo kita rembuk ke sana gotong royong. Jiwa-jiwa kegotong royongan itu kami usulkan di dalam
masuk dalam program PIRA. Begitu kepada Ibu Ketua PIRA. Yang ketiga, pangan. Pangan ini penting karena ibu ini kalau nggak masak, suami anak kelaparan makan bakso, betul nggak? Nah, di sini banyak program-program yang katanya, oh kita bisa melatih masak, apa ya? Oh, dan sebagainya, itu banyak banget. Nah, itu ada diversifikasi. Oh, kalau makannya asam, sayur asam aja bosan, berarti kita harus diversifikasi. Oh, makanan yang mudah sekali dijual secara komersil, bisa dinikmati keluarga dengan harga murah, dan bisa membuat ketahanan keluarga, itu harus masuk dalam program PIRA. Setuju? Sangat setuju. Kemudian selanjutnya sandang. Sandang ini menurut saya ciri khas ya. Jadi Acinerogo Soko Busono. Cewek itu kelihatan cantik kalau memang bagaimana kita pantas dalam menentukan busana. Busana yang kita tetapkan, nggak bisa kita hanya masuk menerima budaya dari LV atau dari Coach atau dari apa itu biasanya yang tren tuh Mango, Prada, Miu Miu, nggak bisa kayak gitu. Kita bisa punya ciri khas bahwa seorang Kartini itu terlihat cantik dengan budaya busana, sehingga kita terbentuk kewibawaan wanita. Wanita kalau wibawa itu apa ya? Luar biasa. Luar biasa. Laki-laki wibawa biasa, tapi perempuan cantik berwibawa. Gak hanya belah panjang gitu, ya. Atau bisa. Tapi saya titipkan begini. Berjilbab tidak tidak menjadi konten dalam sandang. Tetapi itu adalah dasar bagaimana kalau PIRA itu punya kewibawaan citra diri. Jadi kalau kelihatan PIRA warnanya krem sama putih, udah gitu cantik, berwibawa, berpendidikan, punya wawasan, harus jadi anggota dewan. Harus mengisi karena partai diwajibkan oleh konstitusi 30% itu harus diisi perempuan, nggak boleh meskipun ada laki-laki pokoknya saya bayar sampai itu harus dari PIRA. Setuju? Dan kita harapkan caleg perempuan jangan dari eksternal, dari proses pendidikan PIRA. Setuju? Setuju. Ya. Kemudian kami mengusulkan lagi program perumahan dan tata laksana. Kalau rumah kita ini ibu-ibunya nggak punya suatu dasar konsep lingkungan, rumahnya saja nggak bisa ditata rapi dalam membuat satu sistem ekosistem ya. Di bapaknya itu bagaimana, di anaknya gimana kita bisa berekosistem dengan lingkungan. Tata rumah laksana itu bisa ya menjadi program. Betul. Oh, kadang-kadang kita bikin dekor deh. Oh, kadang-kadang kita buat apa, kalau Bu Nur itu buat apa, Bu? Tisu, bunga tisu. Nah, itu bisa jadi program. Bisa jadi program. Itu kami usulkan kepada Ketua PIRA dan seluruh pengurus PIRA masuk dalam program PIRA. Setuju? Setuju. Cak. Pendidikan. Nah, sekali lagi. Kemiskinan itu disebabkan bukan perputaran uang yang sedikit. Kami ingatkan lagi. Kemiskinan itu bukan akibat perputaran uang yang sedikit, tapi kemiskinan diakibatkan rendahnya pendidikan. Kalau orang malas, orangnya nggak berpendidikan, baca aja malas, gimana cari duit? Betul ya? Betul ya? Orang nggak berpendidikan ada lagi, suka maki-maki orang. Gimana kita bisa kerjasama? Bagaimana kita bisa bermuamalah? Bagaimana kita berbisnis bersama? Kalau hubungan interaksi kita tidak berpendidikan. Nah, di sini PIRA harus merumuskan itu masuk program dalam kepengurusan dan anggota PIRA. Jadi anggota PIRA khususnya pengurus di sini terdidik dalam membentuk pendidikan karakter dan keterampilan. Setuju ya? Ini harus hebat. Anda di sini. Oh ya, ada masih, kita break dulu ya, boleh ya? Terima kasih, Pak. Kita break. Baik, kita lanjut. Tetap kami mengusulkan kepada Ketua PIRA dan pengurus PIRA tentang program kesehatan. Kenapa kesehatan penting? Kesehatan itu terkait dari diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang paling punya pengelolaan kesehatan adalah perempuan. Laki-laki apa bisa? Bisa. Tapi mah, aku masuk angin mah. Tolong dong kader PIRA, di situ ada yang kena COVID. Bagaimana tindakan-tindakan isoman? Kader-kader PIRA harus bisa memahami tentang kesehatan. Tapi kesehatan itu bukan tentang penindakan, penanganan,
di pencegahan. Jangan sampai orang-orang yang disayangi oleh ibu-ibu Pira ada resiko tertular penyakit, apapun penyakitnya, apa COVID. Ibu-ibu perempuan di sini mampu melakukan dan memberikan pendidikan tentang pencegahan. Itu kami usulkan kepada Ketua Pira dan seluruh pengurus Pira. Nah, di sini juga saya menyampaikan kepada Ibu Ketua Pira pada saat itu, bagaimana suatu organisasi itu kan melahirkan satu kegiatan. Nah, saya sampaikan, kalau bahasa Inggrisnya itu money follow program. Uang itu ikut kegiatan, betul nggak? Kita ngumpul-ngumpul ada kegiatan, terus bagaimana bicaranya ini, bagaimana? Nah, Bapak Pendidikan kita, salah satunya Bung Hatta yang dikenal Bapak Koperasi, memang memperkenalkan tentang ekonomi kerakyatan, dari rakyat untuk rakyat. Nah, celakanya pendidikan berkoperasi kita ini kok lemah, bahkan di partai pun ini nggak ada. Karena pendidikan berkoperasi itu bukan tentang hanya pengelolaan, tetapi integritas. Kalau semua sepakat sebagai anggota koperasi melekat hak dan kewajiban, haknya aja yang ditagih. Pokoknya aku bisa pinjaman cicilan 5 kali, bunganya sekian, tapi simpanan pokok, simpanan sukarela itu nggak masuk. Nah, misal kayak begitu. Bagaimana kalau ini dimasukkan dalam program koperasi? Saya mengusulkan program koperasi tetap ada walaupun belum termaterialkan. Kita sepakat bentuk koperasi karena kita masih belum selesai pendidikan berkoperasi. Tapi kalau seumpama kita sama-sama belajar pendidikan berkoperasi, sehingga seluruh anggota di sini ada 30. Kemudian bisa, oh kalau berkoperasi prinsipnya kayak begitu, mungkin dengan pemahaman pendidikan berkoperasi kita bisa berkoperasi. Berkoperasi itu dari dan untuk itu menguntungkan. Tapi kita punya sejarah, Bu Ketua Pira. Pengurus-pengurus Pira sebelumnya pernah mencoba, tetapi terkendala lemahnya pengetahuan pendidikan berkoperasi. Ikut arisan, pas dapat besok bulannya nggak bayar arisan. Nah, kayak begitu itu coba ya, selesai dulu pendidikan berkoperasi. Itu penting banget. Kita ini kalau dalam sistem ekonomi kita ini, kebutuhan pokok kita itu bukan dari kita loh, percaya deh. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur malam lagi, yang ngurusin kebutuhan dasar kita itu orang lain. Contoh, bangun tidur sikat giginya aja dari Cina. Pasta giginya Indonesia, Cina. Bangun, pakai sikat gigi ambil sabun, Cina. Ambil sabun gayungnya, plastik dilihat, Cina. Jepang. Berkoperasi itu adalah satu konsep ekonomi kerakyatan. Kami mengusulkan kepada Ibu Ketua Pira dan seluruh pengurus, perlunya pendidikan berkoperasi. Kita semua punya SDM, kita semua punya potensi. Itu harus bisa kita kembangkan dan kita kuatkan ekonomi kita. Kita nggak boleh kejajah karena tentang masalah wilayah, tapi nggak boleh kejajah tentang ekonomi. Kita sepakat ya, kita masukkan dalam pendidikan berkoperasi. Jadi kita harus terdidik betul. Karena tujuan kita, ingat loh ya, partai menunggu 30% calon itu dari Pira. Baik, pelestarian lingkungan hidup. Kita tidak berbicara hidup di bumi ini karena saya dengan Pak Prana saja. Pak Prana punya kucing punya pengaruh terhadap Pak Prana. Pak Prana punya pengaruh terhadap kucing punya pengaruh terhadap makanan yang lain. Ada tumbuhan di lingkungannya berpengaruh pada Pak Prana punya pengaruh pada tumbuhannya. Ternyata lingkungan itu adalah seluruh kesatuan ekosistem, baik yang kasat mata dan tidak kasat mata, yang saling mempengaruhi. Kelolalah lingkungan yang baik, buatlah hidup itu punya daya hidup yang sejahtera, maju dengan pemahaman lingkungan hidup. Hubungan manusia dengan manusianya baik, hubungan manusia dengan lingkungannya baik, maka kehidupan kita akan baik. Hubungan sama orang baik, ngurusin kampung aja, rumahnya berantakan. Nah, itu juga harus ada pengetahuan tentang lingkungan hidup. Bumi kita panas, jangan berpikir bagaimana kita menanam reboisasi hutan nggak usah. Tanam sesuatu di rumah yang bisa mendapatkan manfaat yang baik. Itu harus masuk lingkungan hidup. Itu siapa bisa ngelola? Bapak-bapaknya jam 7 pagi udah berangkat, Bu izin cari uang, ibunya harus cucuku pulang, omae asri. Nah, itu pikiran nggak?
Itu tentang kelestarian hidup. Dan program ini kami mengusulkan menjadi pandangan program kerja PIRA. Karena awalnya kita akan meningkatkan pengetahuan pendidikan kita dalam satu forum. Nah, tahap kedua kami akan menyampaikan. Oh, berarti PIRA itu apa? Saya ada titipan nih. PIRA itu ada yang tahu PIRA nggak? Pengurus, ada yang tahu PIRA nggak? Boleh angkat tangan. Apa? Perempuan Indonesia Raya. Baik. Oh, berarti kalau perempuan Indonesia Raya ada Indonesia Raya berarti Gerindra. Kalau Gerindra berarti kan politik adalah panjang. Gitu ya? Baik. Saya analogikan lagi. PIRA itu adalah satu organisasi. Silakan. PIRA itu adalah satu organisasi, namanya memang sayap Partai Gerindra. Sayap. Oh, bagaimana hubungannya dengan Partai Gerindra? Hubungannya adalah koordinatif, saling berkoordinasi. Kalau ada ketua PIRA melakukan suatu program yang sudah disepakati bagi PIRA, koordinasinya dengan Partai Gerindra, khususnya di Dewan Pimpinan Cabang, kita dalam posisi mendukung. Keanggotaannya bagaimana? Oh, ada yang pengurus partai ikut anggota PIRA, boleh atau tidak? Boleh, asal dia bukan laki-laki. Namanya perempuan Indonesia itu boleh. Loh, bagaimana strukturnya PC PIRA? PC PIRA itu adalah pengurus cabang perempuan Indonesia Raya yang memiliki wilayah keorganisasian sekota, bukan sekecamatan, sekota Malang. Dudukannya Ibu Wini selaku ketua PIRA itu bisa sama dengan Ibu wali kota. Jangan ini gini. Orang mau mengelola kota gitu, pemerintah kota, iya karena dia menerima pajak, mengelola pajak sehingga ada namanya APBD, sehingga dia bisa membuat program apapun karena pengelolaan dananya besar. Tapi wilayah sama dengan kita. Kita peduli mengelola keperempuanan sekota Malang dengan mendirikan organisasi PC, namanya C, PC PIRA, pengurus cabang PIRA. Kalau yang tingkat kecamatan nanti apa nanti? Nah, ada organisasi PIRA-nya. Pengurus anak cabang. Beda sama PAC. PIRA kecamatan PK. Atau gimana ya? Nanti tolong disesuaikan dengan ADRT ya, karena saya bukan anggota PIRA loh, maaf loh ya. Nanti pria Indonesia Raya, tulang lunak semua itu. Mantap. Jangan bicara selain itu. Nah, oleh karena itu kami berharap Bu Ketua PIRA kan bilang, bagaimana kita bisa membentuk struktur sampai kita kelurahan. Itu ideal sekali. Saya ingin energi yang kita gunakan dulu dari diri kita sendiri. Artinya dari pengurus PC PIRA. Kami berharap sebagai pengurus Partai Gerindra, perempuan Indonesia Raya sebagai pengurus cabang itu punya kemampuan pendidikan, keterampilan di atas rata-rata kader yang lain. Karena Anda bersedia menjadi pengurus PIRA dan Anda terbentuk menjadi pimpinan cabang perempuan Indonesia Raya. Kalau pemilih Partai Gerindra itu ada 45.000. Kalau seandainya 60% itu adalah perempuan yang nyoblos Partai Gerindra karena suka Prabowo, artinya potensi keanggotaan PIRA itu ada 25.000. Doa kami bahwa dengan 30 pengurus memperhatikan, meningkatkan diri demi menjadi perwakilan pimpinan 25.000 itu adalah suatu posisi yang mulia. Baik, karena kita selain itu kita belajar, kita juga bisa menolong, kita bisa mengembangkan relasi dan teman kita, karena hubungan berorganisasi itu bisa memperpanjang umur, menambah rezeki, bisa
bisa menegakkan kesejahteraan hidup asal pendidikan Pira harus dilaksanakan. Jadi nggak ada lagi ya kalau kita sudah kumpul begini berbeda pendapat karena kita akan mengusulkan satu hal yang baik boleh, tapi nggak boleh menurunkan kehormatan anggota yang lain. Kita saling menghormati. Kalau kita sudah mengerti saling menghormati, pasti kita bisa bekerja sama. Betul nggak? Jangan pernah Anda berbicara duduk di sini berhimpun karena Pak Moreno, bukan. Karena Anda mencari tempat di mana Anda dihargai, gitu. Kalau Anda datang karena dihina, nggak akan ke sini, betul nggak? Kalau Anda datang di sini karena dicemooh dan tidak dihormati, Anda nggak akan ke sini. Oleh karena itu, kader Pira yang datang di sini sampaikan dengan senyum, salam bahagia, saling mendoakan. Sehingga ketika datang ke sekretariatan atau kita berhimpun di sini adalah tempat di mana kita bisa saling menghormati. Gitu. Kita nggak boleh cari tempat yang apa ya, merendahkan, apa ya. Kalau dari sini kita harus saling menghormati, menghargai. Nah, itu yang saya maksud pemaparan saya. Silakan. Ibu silakan Ibu. Kita bisa lanjutkan sedikit lagi sebelum kita akan membentuk pimpinan komisi. Pembentukan komisi nanti akan dipimpin oleh Ibu Ketua Pira. Kita mengusulkan kepada pengurus Pira karena memang kita terbatas waktu. Boleh nggak Bu Ketua Pira bahwa kita sebut di sini adalah orientasi dan pendidikan Pira pertama. Kemudian kita akan melaksanakan mungkin 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi yang disesuaikan dengan seluruh kesanggupan anggota untuk pendalaman pendidikan orientasi Pira kedua. Saya setuju ya. Baik. Ibu mau lagi yang kedua Biar lebih padam gitu ya. Kita akan dampingi untuk pembinaan itu. Setuju ya. Baik. Dalam sesi ini kami selaku pengurus partai, selanjutnya saya mohon nanti Pak Prana bisa menyampaikan sepatah dua kata untuk pengarahan karena beliau adalah wakil ketua, beliau itu juga pendiri partai Kota Malang juga, beliau sepuh bagi saya, senior saya dan tempat rujukan kalau saya minta nasihat. Nanti Pak Prana bisa menyampaikan satu hal pada Pira. Nanti setelah sesi kami akan langsung dipimpin oleh Ketua Pira, Ibu Pira nanti akan memimpin sidang pleno ini untuk pembentukan komisi. Setuju? Setuju. Ini draftnya sudah siap. Oleh karena itu, mungkin untuk pengantar kami tentang orientasi dan pendidikan politik pada malam hari ini kami cukupkan sekian dan kami menunggu undangan dari pengurus Pira untuk kami mempersiapkan materi yang lebih dalam tentang orientasi dan pendidikan Pira di tahapan kedua. Begitu ya? Baik, kalau gitu kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya betul-betul bahagia sekali tadi telah begitu banyak panjang luas mengenai orientasi daripada organisasi Pira ini. Di sini saya ada hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan akan menambah sedikit wawasan bagi ibu-ibu sekalian daripada pengurus Pira. Satu hal lagi, sebelum saya mulai, saya ada satu selentingan. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu Pira ini paham tentang organisasi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dwi selaku Kasek. Masih ada di antara kita yang mengatakan bahwa Pira itu di bawah PAC. Itu adalah suatu pendapat yang ngawur ya. Itu ngawur. Bagaimana Pira di bawah PAC? Ada Piranya adalah Badan Sangkap yang kalau di birokrasi beliau ini sebagai ketua Piranya adalah sebagai Ibu Wali Kota.
Ya. Nah sekarang bagaimana Ibu Wali Kota dibawa ke Aceh? Ini kan lucu. Jadi diharapkan Ibu-ibu sekalian jangan sampai terpengaruh hal-hal seperti ini. Makanya tadi Pak Wasek memberikan pengertian berkaitan daripada organisasi mulai ke struktural kepengurusan baik dari pusat sampai dengan daerah. Begitu. Nah di sini saya akan menambah sedikit saja. Ya. Tadi sudah bla 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 masalah organisasi. Dan saya akan melengkapi bagaimana organisasi itu dikatakan organisasi yang baik dan berjalan. Organisasi yang baik dan berjalan, tahapan yang pertama adalah supaya ibu-ibu sekalian membangun suatu komunikasi. Jadi bangunlah komunikasi. Karena komunikasi di sini merupakan roh daripada organisasi. Jadi satu sama lain harus komunikasi. Merencanakan sesuatu hal harus komunikasi. Tanpa komunikasi, organisasi tidak akan jalan. Itu yang pertama. Nah, setelah membangun organisasi, membangun komunikasi, maka tahap yang kedua adalah sinkronisasi. Kalau kita sudah komunikasi satu sama lain, sudah kita bangun, maka jangan berhenti dibangun seperti itu. Maka lanjutkan sinkronisasi. Maksudnya seperti tadi Ibu bilang, sudah ada program-program, ya kan? Sebelum program ini ditentukan, tentunya kan komunikasi. Wah teman-teman ini, ada begini. Nah, dengan sinkronisasi ini, maka apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, sejalan. Karena sinkron kita. Saya mau begini. Gimana? Clear. Sinkron kita. Nah sekarang kalau sudah sinkron, ya, jangan berhenti sampai di sinkron. Lanjutkan. Itu sekalian. Setelah sinkronisasi ini dilakukan, maka tahapan yang ketiga adalah ambil keputusan. Putuskan. Jadi apa yang sudah dikoordinasikan tadi, kalau sudah clear, putuskan. Oke, kalau begitu begini, oke, kita putuskan. Ya. Nah setelah 3 tahapan ini kita arahkan, maka jangan berhenti sampai sinkronisasi. Bagaimana ketiga-tiganya ini supaya bisa seiring dan sejalan. Yang keempat adalah saling percaya. Jadi tidak ada lagi kecurigaan gini ada. Saling percaya sudah. Komunikasi dibangun sudah. Sinkronisasi sudah. Diputuskan sudah. Ya. Kemudian yang keempat tadi ini apa yang seperti tadi? Dan percaya. Nah setelah 4 ini berjalan, maka yang kelima akan didapatkan suatu harmonisasi. Jadi harmonis. Seperti yang saya lihat pada saat ini. Secara tidak langsung, Ibu Ketua APIRA dan teman-teman ini, saya kira sudah melakukan 5 faktor ini untuk menuju organisasi ini baik. 1, bangun komunikasi. Itu tadi. Nah ini harapan saya, mudah-mudahan kepada Ibu Pira, Ketua Pira, dan pengurus semuanya, saya berharap 2023
berangkatnya 2024. Wakil dari Pira harus ada, harus duduk di parlemen. Jadi itu angan-angan saya waktu Pira pertama, angan-angan saya pertama. Ya insya Allah, ya mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang pada saya, sehingga saya bisa betul-betul melihat bagaimana partai ini bisa besar, bagaimana Pira bisa berkiprah dan bisa membangun pertemanan dengan baik. Saya berpikir, jadi tolong 5 faktor itulah Anda bangun semua. Insya Allah, jika itu Anda laksanakan, saya yakin bahwa kedepannya Pira akan besar sejalan dengan partai kita. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Ibu Ketua Pira. Saya berharap si pengurus Pira juga harus kenal bahwa anggota fraksi kita itu ada 2 orang perempuan ya. Di mana jumlah fraksi kita 5 anggotanya, ada 2 perempuan. Itu bisa menjadikan barometer ukuran bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin atau perwakilan masyarakat. Harapannya kita ingin lebih banyak dan lebih bagus lagi, karena Anda akan membawa pemikiran-pemikiran untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk hal itu di sini kita Pira perlu bersinergi, perlu bekerja sama, perlu saling mendukung, khususnya dengan fraksi kita. Fraksi kita adalah buah dari suatu proses politik partai. Orang-orang suka partainya, suka Piranya, banyak yang pilih kita, kursinya banyak gitu ceritanya. Lahirlah tokoh-tokoh perwakilan rakyat masyarakat Malang. Di sini hadir itu namanya Pak Reza, wakil ketua 3, usia muda, ganteng, belum kawin. Cocok ya jadi pendamping Pira ini ya. Ibu-ibu tapi kan nggak bisa loh ya. Tapi saya berharap pada forum orientasi ini pematerinya bukan saya saja. Jadi saya ingin menyerahkan kursi saya kepada Bapak Rimza untuk bisa memberikan wawasan tentang keperempuanan Kota Malang, karena beliau itu komunikasi sama Pak Wali Kota. Perlu ya? Setuju ya? Nah, kita punya tokoh kok. Ayo Pak Rimza untuk menggantikan kursi saya untuk memberikan pengarahan tentang judulnya meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan Kota Malang. Nah, ini cocok juga. Langsung nih. Mudah-mudahan ada programnya. Amin. Ya. Diaminin mudah-mudahan ada programnya. Enggak program gini-gini Ustaz. Saya serahkan kursi saya. Silakan. Saya serahkan kursi saya. Wah, kalau nggak usah berat kursi, yang lebih baik memang menduduki kursinya. Mohon izin Pak Sek, beliau juga sebagai penasihat Pira. Alhamdulillah. Sudah ada Ada SK-nya? Ada SK-nya. Tolong dikasih sekalian. Langsung pimpin. Cocok ya. Saya izin boleh ya, Brit, saya lanjutkan untuk materi kita kepada Pak Rizal. Tepuk tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Mas Boni ini paling jago untuk mengumpan hal-hal sesuatu yang tidak terduga. Yang saya hormati para pengurus DPC, Pak Prana, Ibu Prana, Ketua Pira dan pengurus Pira, serta rekan-rekan saya Partai Gerindra, ada mas-mas juga di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh keadaan sehat walafiat di era pandemi ini adalah suatu barokah yang sangat luar biasa. Yang pertama, semoga kita terhindar dari virus pandemi COVID, dan saya berharap teman-teman Pira yang dipimpin oleh Bu Wiwi supaya tetap
selalu senantiasa menjalankan protokol kesehatan, utamanya yang nggak pakai masker suruh dulu gitu. Pakai dulu kan. Ada Pak Ketua datang, saya kasih. Kita minoritas ini. Kita jadi Pak Moreno di tengah. ya Moreno di tengah. Izin Pak Ketua, tadi barusan sama Mas Doni diumpan-lambungkan ke saya, berhubung ada Pak Ketua datang, saya kembalikan ke Ketua Pira supaya bisa melanjutkan acara orientasi dan koordinasi Pira yang meningkatkan peran serta perubahan dalam pembangunan Kota Malang. Nanti bisa lanjut interaktif saja sama saya. Ini Pira kompak banget ya. Kalah kita. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Moreno. Selamat malam. Pak Doni, monggo. Seremonialnya belum selesai. Ya, langsung ke Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi semuanya. Terima kasih kepada ibu-ibu Pira yang telah hadir pada malam hari ini dalam acara orientasi dan pendidikan keorganisasian Pira dengan tema meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan Kota Malang. Tadi sudah dijabarkan oleh Bapak Doni Kurniawan untuk sesi pembukaan orientasi, kemudian sambutan dari Ibu Ketua Pira kita, Ibu Wiwi Indria Stuti SOS, dan Bapak Pranajaya yang setelah membuka acara ini, kemudian Bapak Rimsa Sarjaya, ya maaf, kemudian Bapak Ketua DPC kita Bapak Moreno Suprapto SOS. Selanjutnya acara berikutnya adalah kita awali dengan doa. Sebelum acara kita mulai, kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Mars Gerindra.
Dan berikutnya adalah sambutan Ketua PIRA Ibu Wiwi Indriastuti SOS. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua DPC Partai Gerindra Kota Malang, yang kami hormati juga Bapak Wakil DPRD Kota Malang, ibu-ibu pengurus yang saya banggakan dan saya cintai. Maka kita yang tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar atas limpahan dan rahmat-Nya pada sore dan malam ini kita bisa melaksanakan orientasi pendidikan komunikasi PIRA, tentunya dengan harapan semoga apa yang sudah disampaikan oleh keluarga besar DPC Partai Gerindra tadi bisa bermanfaat dan bisa menjadi pendalaman PIRA khususnya. Dan saya terima kasih kepada Bapak Ketua Partai Gerindra Kota Malang yang pada malam hari ini bisa hadir bersama-sama pengurus yang baru, dan inilah ketua yang ganteng dan tidak kalahnya dengan ketua Bapak Waka ini ya. Ya, ganteng-ganteng. Seneng nggak nih ke pengurus ini? Seneng ya? Seneng. Saya juga belajar nih. Ya. Dengan kebanggaan dan kesenangan ini semoga Bapak Ketua dan Bapak Waka bisa menjadi panutan bagi pengurus PIRA dan selalu memberikan motivasi dan arahan kepada pengurus PIRA. Tanpa Bapak Ketua dan Bapak Waka sebagai penasihat PIRA, mungkin pengurus PIRA PC Kota Malang tidak akan bisa bergerak. Kita hanya punya semangat Bapak untuk membesarkan Partai Gerindra melalui Perempuan Indonesia Raya. Mana suara PIRA? Tetap semangat dan untuk memenangkan Partai Gerindra tahun 2024. Amin. Yang penting ikhlas dan selalu mendukung Partai Gerindra melalui PIRA. Mungkin dari Wiwi itu aja Pak Ketua. Ternyata saya bisa hadir juga di Bogor berkat saya masuk di PPR melalui Partai Gerindra. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi, semangatnya dari ibu-ibu PIRA untuk Bu Wiwi. Tepuk tangan dong. Kemudian kami lanjutkan sambutan dari Ketua DPC Kota Malang, Bapak yang terhormat Bapak Moreno Suprapto SSOS. Terima kasih, monggo Pak. Terima kasih Bu Eni. Berarti bobot kepengurusannya besar. Bukan badan ya loh ya. Tepuk tangan dulu buat kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan. Di sini ibu-ibu semuanya. Jadi biasanya kalau saya kasih sambutan bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ibu-ibu dan ibu-ibu dan ibu-ibu lagi. Gitu. Kita Pak Prana, Pak Waka, dan Pak Rinza dan lain ini kita sekarang jadi minoritas hari ini. Jadi kita, ya kan? Jadi yang saya hormati juga Pak Rinza, sahabat kami yang sekarang menjabat menjadi wakil ketua DPRD yang mewakili jelas fraksi Partai Gerindra. Sudah jelasnya lah keluarga besar kita kan ada di sana, alhamdulillah, dan juga yang saya hormati di jajaran pengurus DPC, Pak Wakil Ketua, Pak Prana, dan juga ada wakil ketua yang lain, mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Bendahara saya, Bu Nur, terima kasih, dan juga Pak Anang kemarin juga sempat cerita bagaimana kepemimpinan yang baru ini kira sudah melalui proses demokrasi yang baik. Dan juga saya ucapkan atas nama pengurus DPC, keluarga besar DPC sampai dengan PAC Anak Ranting, selamat kepada Ketua Bu Wiwi bersama jajaran yang baru ini. Saya hanya bisa ikut memberikan support, semangat, tapi juga saya ingatkan kepada Bu Wiwi, kepada teman-teman semua bahwa kita mempunyai tugas yang besar.
ibu-ibu di sini adalah tidak ada yang digaji, betul nggak? Kami pun di pengurus DPC juga tidak ada yang digaji, tapi kami mempunyai tujuan yang besar, tujuan yang mulia, ingin berbakti dan mengangkat khususnya Partai Gerindra di Kota Malang. Kalau di Kota Malang ini Partai Gerindra nggak mungkin bisa jalan sendirian, harus bersama dengan saya partai. Saya partai saat ini jujur saya akui bahwa Pira lah yang sangat aktif. Dan ke depan berhubung di kiri saya ini ada ketua tidar, ini menjadi pecutan ya, tapi pecutan yang positif. Ada Satria dan Kesira dan lain-lainnya. Dan dimulai dari Pira ini, saya sangat berharap di setiap kecamatan sampai dengan desa RT RW itu ada pengurusannya ibu-ibu. Ya, ada adanya Bu Ibu ya. Saya akan lihat pergerakannya dan kita akan menunggu dari DPC programnya Bu Wiwi ke depan itu seperti apa. Kami akan dukung. Monggo. Pertama kita bisa selaraskan program dari misalkan saya dari DPR RI apa yang bisa diselaraskan oleh ke Pira. Nanti kita diskusi, tapi saya akan mendengarkan dulu Bu Wiwi beserta jajaran untuk merancang program kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menciptakan ibu-ibu dari mulai keluarganya, anaknya, suaminya itu bisa digerindrakan otomatis ya. Dan yang ketiga, kita cari kader dari Pira untuk ke depan bisa maju di pileg yang berikutnya. Itu jadi ada 3. Dan yang terakhir, agar kita bisa saling berkoordinasi, itu saling mengisi, masuk ke lini-lini yang mungkin bukan suaranya Gerindra. Jadi saat ini ingat bukan hanya program kerja, tapi program kerja itu bagus, tapi visi dan misi oke. Tapi kita mesti masuk di mana celah-celah Gerindra yang belum masuk, di mana celah-celah yang selama ini kita belum terjangkau. Nah ini posisinya Bu Wiwi beserta jajaran. Saya secara emosional dengan beliau, Pak Bu Ketua, maaf ya Bu, Bu Ketua ini kami satu garis karena dari keluarga kolong, kalau saya bukan anak kolong, saya cucu kolong, gitu. Beliau anak kolong. Nah, kami satu keluarga besar ini mungkin punya ikatan emosional yang sudah terjalin dengan bagus. Tapi bukan dari keluarga kolongnya aja, tapi dengan ibu-ibu semua ini punya latar belakang yang lain dan bisa optimalkan untuk partai kita. Saya dapat kabar dari Ketua Pira Jawa Timur, sangat bangga oleh ibu-ibu semuanya. Sangat bangga oleh ibu-ibu semuanya karena kekompakan ibu-ibu semuanya. Nah ini harus dijaga. Selain kekompakan berarti akan kami tunggu program kerja selanjutnya. Saya selaku Ketua DPC mendukung sepenuhnya bersama jajaran. Kami sedang menunggu karena DPD masih Ketua PLT. Semoga Ketua definitif akan cepat sehingga kita juga bisa berbenah sesegera mungkin agar roda perputaran ke depan ini untuk bisa bekerja sampai ke anak ranting itu bisa secepatnya bisa terrealisasi. Jadi Pira masuk ke lini yang lain, nanti pengurus dari Tidar masuk ke lini yang lain lagi. Jadi agar semua elemen di masyarakat bisa kita gerak. Mungkin itu dari saya, Pak Waka. Kalau ada tambahan dari atau Rimza, monggo. Saya selamat. Semoga selamat bertugas, semoga lancar, diberikan kesehatan dan sesuai dengan protokol COVID kita memakai masker di sini dan bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pira. Mohon izin Pak Ketua, saya tambahkan sedikit karena saya di wilayah saya itu masih banyak garis merah. Dan dengan adanya kemarin dari Pak Moreno taruh lampu di sana, insya Allah banyak yang akan mendukung kita. Oh iya. PJU ya? Ya, karena saya di situ sebagai Bu RW. Siap, Bu Ketua RW, Bu Ketua orang semua, Bu Ketua RW. Demikian sambutan dari Bapak Ketua DPC Bapak Moreno Suprapto. Terima kasih bahwa di sini akan ada kesinambungan antara Pira yang akan membantu program-program juga dari DPR RI. Dan tentunya nanti dari pengurus-pengurus Pira akan banyak
agenda-agenda acara yang akan kita lakukan bersama. Terima kasih. Kemudian kami lanjutkan sambutan dari Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Bapak yang terhormat Bapak Rinsa SIV. Monggo. Tadi udah ya Bu, tapi nggak apa, dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPC Pak Murino Suprapto, beserta jajaran pengurus DPC, ada Bu Prana, Pak Prana, dan Bu Ketua Pira, beserta para jajaran Pira, ibu-ibu yang saya banggakan juga. Tadi udah menyampaikan sedikit Pak Ketua, tapi Pak Ketua datang jadi ke pending. Jadi sedikit lagi saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Murino Suprapto, bahwa pentingnya berorganisasi itu di awal sudah disampaikan, jangan membahas proker dulu, program kerja dulu. Program kerja dari suatu organisasi itu muaranya adalah muara kaderisasi. Nah, muara kaderisasi yang disampaikan oleh beliaunya tadi adalah di mana Bu Wiwi di sini selaku ketua diminta untuk kalau bisa dari setiap RW, setiap RT itu ada pengurus Pira Partai Gerindra Kota Malang, dan semoga bisa segera terbentuk. Bu Wiwi dan kami dari fraksi, saya mewakili fraksi Gerindra Kota Malang, juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dari saya Partai Gerindra, yaitu Pira ini, dan saya sudah diperintahkan oleh Pak Ketua langsung, Pak Murino Suprapto, bahwa di sini ada program-program dari daerah yang nantinya disampaikan ke partai dulu. Nah, pada saat disampaikan ke partai, yaitu pokok pikiran Dewan, nanti Pak Ketua yang mendelegasikannya. Ini untuk saya partai ini untuk saya partai ini untuk saya partai ini. Jadi secara tidak langsung itu sudah amanah dari Pak Ketua kepada fraksi, dan kami sudah sepakat bahwa nantinya delegasi pokok pikiran itu akan segera kami serahkan ke Pak Ketua DPC, yaitu Pak Murino Suprapto, yang nantinya akan disebarluaskan utamanya untuk saya Partai Gerindra Kota Malang. Yang fokusnya pasti karena Pira di sini yang paling baik, katanya otomatis Pira yang dipilih oleh Padahal yang ngomong di ketua tidak. Mudah-mudahan gitu. Mungkin itu saja tambahan dari saya Pak Ketua. Siap. Ada salahnya saya mohon maaf. Wallahumma fiqhil aqwamitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah acara pemotongan tumpeng Pira Kota Malang sehubungan dengan waktu kemarin ulang tahun HUT Gerindra se-Indonesia. Tepuk tangan dong. Seremonial kita pemotongan tumpeng oleh Bapak. Jadi hari ini ada yang ulang tahun ya, potongnya di sini ya. Hari ini ada yang ulang tahun. Ya, ayo sama-sama dorong. Mulai Maret. ulang tahun. Sama bisa maju ke depan. Monggo. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Ketua. Iya, Bu Ketua. Sebenarnya kemarin itu ulang tahun Gerindra. Iya. Kita mau memberikan tumpeng. Iya. Jadi nggak jadi, artinya sekarang. Oke, siap. Karena kita ini juga saya partai harus ikut partisipasi. Oke. Pokoknya aku Bu Pak Ketua ikut Bu Ketua aja. Semoga dengan potongan tumpeng ini Amin. Pira semakin melejit ke atas ya. Amin. Dengan program-programnya nanti diberikan sama Pira. Amin. Ini tumpeng Semoga Pira tetap kompak. Semua keluarga besar Gerindra diberi kesehatan, rezeki yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Harus doain dulu ini ya. Ditahan Sebentar. Ya, harus didoain dulu. Nyanyi. Enggak apa-apa sekarang. Bisa dinyanyikan lagu HUT. Di hari yang
Ada hujan pakai bawang kita. Ayo disuap. Oke. Suapan kepada Dari saya. Oke. ketua. Jangan capek. Ya. Jangan capeknya. Semoga capek mana? Ya. sehat. Suapan pertama ini menjadikan Pak Moreno semakin melejit dan sukses. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anggota baru nih. Iya. Dua kita, ayo. Wah, didulang nih sama Mimi. Pak Prana didulang. Ayo Pak Prana, Ya, Pak Prana. Ayo, ayo. Waduh, dulang. Ya. Pak Rinza. Ibu-ibu. Sebelum kita menuju ke acara pertama, kita doa dulu ya, doa penutup. Samping ya. Disuapin, dikit. Ya ini. Nonton ya. Terima kasih.